aku Safira, dan kali ini kita akan bahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi sesuai namanya ini udah jelas ya tentang perbandingan trigonometri. Dan untuk alat bantunya biasanya kita gambar segitiga siku-siku. Di sini udah aku gambar nih, ada segitiga ABC, siku-sikunya ada di A. Terus sudut B sama C otomatis sudut-sudut lancip ya. Misalnya di sini ada sudut alfa. Untuk mencari sin alfa, jadi kita tuh ada rumus-rumusnya nih. Sin itu rumusnya adalah depan per miring. Kalau cos rumusnya samping per miring. Kalau tan rumusnya adalah depan per samping. Jadi ini dihafalin aja ya, sin, demi, cos, sami, tan, desa. Terus untuk di segitiga ini, kalau alfanya ada di sini, otomatis sudut yang sisi yang D atau depan adalah sisi AC. Dan sisi miring, ingat aja kalau di segitiga siku-siku, sisi miring itu adanya di seberang siku-siku. Ini ada sudut siku-siku, otomatis sisi miringnya pasti yang ini, yaitu sudut BC. Ingat aja ya. Terus untuk sisi samping itu yang di samping sudut alfa tapi bukan sisi miring ya. Jadi kita ambilnya yang AB. Per tadi sisi miring yang seberangnya siku-siku yaitu BC. Terus depan sudut alfa adalah AC. Per samping sudut alfa adalah AB. Nah, terus kemudian ada lagi identitas-identitas. Yang pertama ada kosek. Kosek itu adalah apa ya? Kosek kebalikan dari sin ya. Jadi 1 per sin alfa. Ingat kebalikannya dari sin. Sin itu kan demi, berarti kalau kosek adalah mi per d. Terus ininya tinggal dibalik juga, jadi BC per AC. Terus sekan. Sekan itu kebalikannya dari cos. Jadi 1 per cos alfa. Terus cos itu rumusnya sami, berarti kalau sek misa. Dibalik aja. Ini persa. Terus ini tinggal dibalik juga, jadinya BC per AB. Kotangan kebalikan dari tangan. 1 per tan alfa. Kalau tan desa, otomatis kotangannya adalah sande. Samping per depan. Terus isinya juga tinggal dibalik aja, jadinya AB per AC. Nah, jadi hafalin aja ya kalau sin itu demi, sami, desa. Terus kosek, sekan sama kotangan itu tinggal dibalik-balik aja. Terus pokoknya kalau misalnya soal tentang perbandingan trigonometri, usahakan selalu gambar segitiga siku-siku ini supaya jadi alat bantu kita. Oke? Oke, di sini aku udah siapin contoh soal pertama. Jika cos theta sama dengan 8 per 10 dengan theta lancip, maka sin theta, ingat-ingat tadi cos rumusnya sami ya. Jadi cos theta sama dengan kan 8 per 10. Terus cos itu rumusnya samping per miring. Jadi di sini sa per mi. Otomatis kita dapat informasi nih. Sampingnya 8, miringnya 10. Dicocokin aja bentuknya. Terus ini segitiga siku-siku, tetanya di sini. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, apakah theta harus di sini? Jawabannya enggak. Theta boleh di sini dan boleh di sini. Yang penting enggak di sini. Karena kita kan punya syarat tadi di soal, tetanya sudut lancip. Kalau di sini namanya jadi bukan lancip, yaitu siku-siku jadinya. Jadi bebas mau di sini sama aja. Terus cos theta samping per miring. Sampingnya dari sudut ini yang mana? Sampingnya sisi yang mana? Yang ini? Ini apa ini? Ini ya sampingnya tuh 8. Kalau ini namanya depannya, ini namanya miring karena ada di seberang siku-siku. Otomatis ininya samping. Terus miringnya adalah 10. Nah, ini kalau kalian hafal triple Pythagoras sudah langsung dapat jawaban ini. Tapi kalau misalnya yang belum hafal, dijabarin ya. Terus nih, kita punya sisi miring, punya sisi ini. Mau nyari sisi yang ini. Misalnya ini namanya sisi D ya. Depan, gimana caranya Pythagorasnya? Pokoknya kalau Pythagoras, kalau misalnya kita mau nyari yang bukan sisi miring, caranya adalah tinggal kamu kurang angka yang gede dikurang angka yang kecil. Ingat, kalau bukan sisi miring, angka gede dikurang angka kecil, jangan lupa dikuadratin.
Jadinya yang besar kan 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Jadi sama dengan akar 100 min 64 sama dengan akar 36. Jadi sama dengan 6. Jadi kita dapat deh ini nilainya adalah 6. Sekarang kita lihat soalnya. Yang ditanya apa nih? Sin theta. Sin theta. Ingat-ingat sin rumusnya apa? Sin rumusnya adalah demi depan per miring. Depannya berapa nih? Tadi kita udah cari. Depannya adalah 6, miringnya adalah 10. Jadi nilai sinnya adalah 6/10. Atau boleh juga disederhanain, bisa nih ya dibagi 3. 6 bagi 2, 6 bagi 2, 3, 10 bagi 2, 5. Terus atau kalau misalnya ini soal PG dan nggak ada pilihan pecahan, maunya dijadiin desimal bisa juga. Jadi jawabannya 0,6. Sesuaiin sama pilihannya aja. Ke contoh soal nomor 2 ya. Di sini aku udah siapin soal, dikasihin alfa sama dengan 4/7, alfa lancip, maka cos alfa. Terus kita tulis aja dulu informasinya, sin alfa sama dengan 4/7. Terus sin tadi rumusnya apa? Demi ya. Jadi depan per miring. Dari sini usahakan gambar segitiga Pitagoras, segitiga siku-siku. Terus alfanya boleh di sini dan boleh juga di sini sebenarnya, bebas terserah mana aja. Kalau alfanya di sini berarti sisi yang depan itu pokoknya di depannya ini kan, berarti ini 4. Terus sisi yang miring adalah sisi yang ada di seberangnya siku-siku. Jadi ini adalah sisi miringnya nih. Terus kita mesti cari sisi yang ini kan. Misalnya ini namanya sisi depan, jadi depan sama dengan akar. Nah sisi ini sisi siku-siku bukan siku-siku kan. Jadi cara carinya adalah tinggal kurangin angka yang besar dikurang angka yang kecil. Jangan lupa dikuadratin. Angka besar dikurang angka kecil karena bukan sisi miring. Jadi ini berubah jadi 7 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Jadi sama dengan akar 49 dikurang 16. Jadi sama dengan akar 33. Terus di sini kita ditanyanya nilai dari cos alfa. Cos alfa rumusnya adalah samping per miring. Terus kalau dari segitiga ini sampingnya, sorry bukan D ini namanya, samping ya, ini juga samping. Karena dia D-nya nempel sama sudutnya. Cos samping per miring tadi sampingnya akar 33, miringnya adalah 7. Jadi ini jawabannya. Pada segitiga KLM di bawah, nilai dari sin alfa ditambah cos beta. Nah, ini tuh agak sedikit tricky soalnya karena di sini ada 2 sudut alfa dan beta, dan juga di sini segitiganya kayak diputar gitu. Biasanya kan gambar segitiga siku-siku kayak gini, ini diputar jadi kayak gini. Nah, ini kita identifikasi dulu ya nama-nama sisinya. Untuk yang 10, dia adanya di seberang siku-siku, otomatis dia adalah sisi miring, oke? Terus sekarang kalau kita mau cari nilai dari sin alfa. Sin alfa rumusnya apa? Depan per miring. Terus sekarang kita perhatiin sudut alfa. Sudut alfa depannya adalah sisi yang ini, depannya alfa yang 8 dan sisi miringnya udah jelas yang 10. Terus mau cari cos beta. Sekarang ganti nih perhatiannya ke sudut beta. Sudut beta cos rumusnya adalah samping per miring. Untuk sudut beta, sisi samping yang 8 apa yang 10? Yang 8 ya, karena 10 itu sisi miring, jadi 8 per 10. Terus kita mau cari sin alfa plus cos beta. Jadi sama dengan, tinggal dimasukin. Sin alfanya 8 per 10, cos betanya 8 per 10. Jadi sama dengan 16 per 10. Lanjut soal nomor 4. Pada segitiga di bawah nilai sin A sama dengan 1/2 akar 3. Dan demikian nilai X plus Y. Udah jelas, kita mesti cari tahu dulu X-nya berapa dan Y-nya berapa. Terus, kalau ambil yang sudut yang sin A nih, karena dikasih taunya A ya. Sin A. Sin rumusnya apa sih? Depan per miring. Sin, kalau sudut yang A, depannya udah jelas yang sisi Y. Miringnya juga udah jelas yang 6 karena dia ada di seberang siku-siku. Terus kita udah dikasih tahu duluan nih nilai sin A itu sebenarnya adalah setengah akar 3 alias akar 3 per 2.
coret 1, coret 3. Ini tinggal dikali silang, jadi Y-nya sama dengan 3 akar 3. Oke, lanjut. Sekarang kita mesti cari X-nya berapa. Sin A sama dengan setengah akar 3. Sin berapa sih yang hasilnya setengah akar 3? Berapa sudut yang hasil sinnya setengah akar 3? Karena sin A adalah setengah akar 3. Sudut yang hasilin setengah akar 3 adalah sudut 60 untuk sin. Oke, sudutnya 60 nih, jadi sebenarnya di sini. Nah, terus kita bisa nyari cos A dong. Rumus cos apa? Samping per miring. Terus udah jelas, ini kan sudutnya 60, jadi cos 60 berapa nilainya? Cos 60, berapa cos 60? 1/2. Cos 60 pakai tabel sudut istimewa. Terus sampingnya, untuk sudut 60, sampingnya adalah yang X. Miringnya udah jelas lagi-lagi yang 6, jadi sama dengan 1/2. Ini 1, ini 3. Terus tinggal dikali silang, sehingga X-nya sama dengan 3. Jadi kita punya Y-nya 3 akar 3, X-nya 3. Jadi X plus Y sama dengan 3 plus 3 akar 3. Atau kalau 3-nya difaktorin keluar, jadi 3 kurung buka 1 plus akar 3. Karena angka 3-nya udah difaktorin duluan. Nah, segini aja pembahasan mengenai perbandingan trigonometri. Kalau misalnya ada yang masih kurang paham, bisa di replay lagi videonya atau bisa juga tanya di kolom komen. Terima kasih.